Banners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film aksi Australia di mana seorang pria biasa yang hanya ingin pulang ke rumah setelah berbulan-bulan bekerja keras malah terjerat ke dalam kekacauan yang bukan urusannya sama sekali. Seseru apakah kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sarung Anda, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dimitri sedang menunggu kedatangan ketua mafia bernama Vlad untuk mengambil sebuah tas berisi uang hasil curian dan akan membawanya pergi ke suatu tempat. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan tentara bernama Dave yang saat ini bekerja sebagai kuli bangunan, tinggal jauh dari anggota keluarganya. Mengetahui track record buruk yang dimiliki oleh Dave saat masih menjadi anggota militer, Bapak Mandor pun memutuskan untuk memecatnya. Yeah, I get it. It is what it is. Tak lama Dave langsung menghubungi sang istri yang bernama Jen untuk mengabarkan bahwa ia akan pulang menemuinya. Meski Dave terdengar sangat tenang, ia masih memiliki kekhawatiran karena tagihan bank emoknya sampai saat ini belum lunas. I'll call you when I can. Love you. Bye. Kembali pada si pencuri, di tengah perjalanan saat akan menyembunyikan uang hasil curiannya, muncullah sekelompok begal yang berniat untuk merampok semua uang tersebut dan... Di tengah baku tembak tersebut, Dimitri harus tewas akibat tembakan oleh sekelompok begal. Bahkan saking apesnya, semua uang hasil curian raib diambil oleh kelompok barusan. Lolos dari adegan baku tembak, kedua begal tadi berusaha menghubungi rekannya yang telah membawa uang hasil rampokan terlebih dahulu. The rail yards. Yeah. Morgan will know. What the fuck's that, mate? Dan inilah Liam, sosok orang yang telah membawa uang rampokan tadi. Ia mendekati mobil milik Dave dan berusaha mencurinya, tetapi... Dan ya, rupanya orang yang dihadapi oleh Liam bukanlah orang sembarangan karena memang Dave merupakan seorang mantan tentara yang memiliki skill bela diri tingkat tinggi. Tak lama muncullah dua orang begal tadi, yakni Morgan si pria bertopi dan Mitch si pria bertopeng untuk mengambil tas berisi uang yang sebelumnya Liam informasikan tanpa mereka ketahui jika saat ini Liam sesungguhnya telah modar. Sesampainya di base camp, Morgan dan Mitch membuka tas yang dibawanya dengan penuh semangat karena sebentar lagi mereka akan menjadi orang kaya baru. Tapi ternyata... Oh my God. Mendapati tas tersebut hanyalah berisi pakaian bekas milik Dave dan bukan uang yang mereka cari. Sontak, ekspresi mereka berdua pun seketika berubah menjadi penuh amarah. Merasa frustasi, mereka berdua memutuskan mendatangi paman Morgan yang bernama Seth untuk sekedar menenangkan pikiran. Namun tepat ketika berada di rumah pamannya, Morgan mendapati sebuah berita yang melaporkan tentang insiden perampokan tadi. Karena ternyata polisi telah menemukan jasad seorang pria yang disinyalir merupakan Liam komplotannya. Sejenak Mitch menyadari bahwa kemungkinan besar uang tersebut dibawa oleh mobil putih yang tepat berada di lokasi tadi. Entah sengaja atau tidak, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan menyusul pria yang belum mereka ketahui di mana keberadaannya sekarang. I want to look at another place. Oh, Mitch mulai memaksa ingatannya tentang apa yang terjadi di lokasi perampokan tadi. Mitch yang ternyata mempunyai kebiasaan unik memperhatikan dan menghafal nomor plat kendaraan di sekitarnya pun tiba-tiba teringat bahwa ia sempat melihat plat nomor mobil milik si pria misterius itu. fucking right. We're back, baby. We're back. Thank you, Uncle.
Sadar jika perkataan Mitch bisa dijadikan sebagai petunjuk, Morgan pun langsung menyuruh paman Safe untuk mencari tahu identitas pemilik kendaraan tersebut dengan fakta bahwa paman Safe memiliki relasi yang cukup luas, tak sulit bagi beliau untuk menemukan nama serta alamat lengkapnya. Fucking internet. Oh, yes. Bukan hanya memberikan identitas si pelaku, paman Safe juga meminjamkan mobil miliknya sebagai alat untuk melakukan pengejaran sambil mengingatkan mereka agar tetap berhati-hati. Go. 2-day drive. We'll be back. Jeez. Oh yeah. Look at this. Di sisi lain, fakta dunia kriminal yang lebih berbahaya dari Morgan dan Mitch sudah mulai bergerak karena ternyata uang yang dirampok itu adalah milik seorang bos kriminal Rusia bernama Vlad, seorang pria berkacamata yang nampak tenang namun justru menyimpan amarah yang sangat mengerikan. Машина сгорела. Dia bernama Nikolai, salah satu anak buah sekaligus tangan kanan Vlad. Ia memberitahukan bahwa uang milik bosnya yang dititipkan kepada Dimitri telah dicuri oleh sekelompok pencuri amatir yang ternyata adalah Morgan. Mendengar hal itu, Vlad kemudian memerintahkan Nikolai agar segera menanganinya, sehingga tanpa membuang waktu, Nikolai pun langsung mendatangi paman Safe untuk memberikan sedikit ancaman. Sementara itu, para detektif dan polisi pun mendatangi lokasi industri di mana mereka mendapatkan informasi jika telah terjadi aksi baku tembak yang menewaskan beberapa orang dan salah satu yang mereka kenali merupakan teman dekat dari Morgan. Kembali ke Dave yang sedang dalam perjalanan mudiknya, dia sempat berhenti di sebuah minimarket di tengah jalan karena merasa haus dan lapar. Namun karena tidak membawa uang cash, Dave hanya memberi sebotol minuman saja. Mengingat perjalanan yang masih panjang, Dave kemudian memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan kecil di pinggir jalan hingga memesan satu kamar sambil berusaha menghubungi istrinya. Saat sedang bersantai sambil menonton TV, Dave tak sengaja melihat siaran berita yang melaporkan tentang perampokan di wilayah industri tempatnya bekerja, bahkan menginformasikan bahwa polisi sedang mencari seorang pria dengan mobil putih yang diduga membawa kabur uang hasil rampokannya. Dari berita barusan, Dave langsung tersadar jika rekaman CCTV yang disiarkan dalam berita adalah dirinya, yang pasti sudah dapat dipastikan jika para polisi sudah memiliki datanya, termasuk sebuah fakta bahwa ia keluar dari lokasi tersebut persis saat perampokan terjadi. Di tengah rasa frustasinya, Dave melihat sebuah mobil terparkir di depan kamar penginapan. Karena takut uangnya hilang, ia berusaha menyembunyikan tas berisi uang tersebut ke dalam lemari, kemudian keluar mencari sinyal untuk menghubungi sang istri. Baru saja ditinggal sebentar, Dave yang masuk pun malah dikejutkan dengan pintu kamarnya yang sudah terbuka. Bahkan tas yang berisi uang itu pun telah raib, sehingga Dave menduga jika orang yang telah memarkir mobil di depan kamarnya bisa jadi adalah pelaku yang mencuri tas tersebut. Tak jauh dari lokasi penginapan, saat Dave sedang mencari si pelaku, ia menemukan sebuah mobil yang persis seperti mobil tadi berada di sebuah rumah, sehingga tanpa membuang waktu, Dave langsung bergegas masuk untuk mencari tas yang dicuri. Saat sedang mencari tas itulah, Dave akhirnya bisa menemukan barang yang dimaksud, namun belum sempat berhasil mengambilnya, tiba-tiba dan ya, rupanya si pemilik rumah alias ketiga pencuri itu berusaha menghajar Dave. Namun karena dibekali ilmu bela diri saat masih menjalani pelatihan militer, Dave pun berhasil menghabisi mereka, bahkan bisa merebut kembali tas miliknya. Sementara Dave berhasil menghabisi ketiga pencuri, kita akan diperlihatkan dengan Morgan yang berada di sebuah bar dan berpamitan kepada Mitch untuk memeriksa bagian belakang bar sambil menelpon anggota keluarganya dan meminta mereka agar segera pindah ke tempat yang lebih aman tanpa sedikit pun menjelaskan alasannya.
Tanpa Morgan dan Mitch sadari, Nikolai rupanya diam-diam mengikuti mereka sampai ke tempat ini untuk kemudian menyerahkan sebuah ponsel yang sudah terhubung dengan plat demi menanyakan keberadaan uang miliknya. Namun karena uang yang dicuri oleh Morgan dan Mitch telah hilang, Morgan pun mengaku jika mereka sedang mengejar orang yang membawa uang tersebut. Tak percaya, Plaid kemudian mengancam akan menghabisi keluarga Morgan jika saja tidak memberitahukan keberadaan uang tersebut. Karena Plaid mengaku bahwa dirinya mengetahui keberadaan mereka, Morgan yang tak ingin ibu dan adiknya berada dalam ancaman pun dengan terpaksa bersedia mencari keberadaan uang yang dimaksud dan mengembalikan kepada pemiliknya. Besoknya, saat Morgan dan Mitch masih ngopi dan udut sebelum melanjutkan perjalanan, tanpa mereka sadari sebuah mobil putih melintas di jalan di depan rumah sewaannya. Mereka yang tidak mengetahui mobil Dave melintas pun langsung tancap gas untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sebelumnya berhasil menghajar 3 orang pemuda dan mengambil kembali tas berisi uang, Dave yang sedang dalam perjalanan dicegat oleh seorang polisi yang sedang berpatroli bernama Ross. Dave sempat dibuat gugup ketika Ross melihat isi tas tersebut. Beruntung, ia dengan cerdik memasukkan beberapa buku peninggalan sang nenek agar bisa mengalihkan perhatian polisi tersebut. Tak lama setelah Dave pergi, muncullah Morgan dan Mitch yang kembali dihentikan oleh Ross karena mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Namun bukannya menuruti apa yang diperintahkan oleh Ross, Morgan yang sedikit gerengseng pun malah berdebat dengan si polisi dan tiba-tiba... Man, well done. Ya, akibat tembakan yang dilayangkan oleh Morgan barusan, Mitch harus rela membawa si polisi yang sudah dalam kondisi tak sadarkan diri menggunakan mobil patrolinya, sementara Morgan akan mengendarai mobil lain memimpin dari depan untuk menuntun sahabatnya. Jauh dari lokasi tadi, Morgan dan Mitch meninggalkan si polisi di area terpencil yang jauh dari permukiman warga untuk menghabisinya. Meski hal itu akan berdampak buruk bagi mereka karena tidak hanya berurusan dengan Plaid, mereka juga harus berurusan dengan polisi. Come on, Rayman. What a straight shot, eh? Masih dalam perjalanan pulang, Dave akhirnya mendapat sinyal dan langsung menghubungi sang istri sambil tetap berusaha tenang. Hingga Dave mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan segera sampai ke rumah beberapa jam lagi. Di tengah perjalanan, Dave sempat berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar, sekaligus membeli sebuah minuman kaleng yang berada di sebuah minimarket, hingga pergi ke toilet untuk mencuci muka. Di lokasi yang sama, Morgan dan Mitch menemukan mobil milik Dave diparkir di pom bensin. Penasaran, mereka pun langsung mendatangi kasir untuk menanyakan keberadaan Dave tanpa sadar jika mobil putih yang dimaksud sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Where is he? Hey, no, please. Rayman. All right, mate. Karena sudah terlanjur menodongkan senjata ke arah si penjaga toko, Morgan malah menekan pelaku pistol karena tak ingin kejahatan yang dilaporkan kepada pihak polisi, serta meminta Mitch untuk mengambil semua makanan yang mereka butuhkan. Setelah menggasak minimarket dan menghabisi si penjaga toko, Morgan dan Mitch langsung tancap gas untuk mengejar mobil yang dikendarai oleh Dave. Mereka berusaha menyusul secepat mungkin sebelum Dave kembali menghilang bersama uang hasil rampokannya. Fucking clown. Di tengah si kejar-kejarannya masih berlangsung, Morgan dan Mitch mengalami nasib sial ketika ban mobilnya terperosok ke dalam lumpur dan mereka berdua harus turun untuk berusaha mengeluarkannya dari dalam lumpur meski harus berjibaku di bawah teriknya matahari. Tepat ketika mereka sudah hampir menyerah, muncullah seorang pria dengan topi koboi dari kejauhan mengendarai mobil dan ternyata dia adalah orang yang mereka temui di bar tadi malam sekaligus merupakan seorang warga lokal yang sudah hafal dengan berbagai rintangan di jalan ini. Alrighty, yeah. Oh, yeah, there it is.
Morgan pun mulai mengetahui bahwa Dave adalah seorang mantan sniper yang kemungkinan besar sudah menyadari bahwa dirinya sedang diburu dan dipastikan sudah bersiap akan keadaan. Sementara Morgan dan Mitch masih dalam perjalanan, kita akan diperlihatkan dengan Dave yang baru saja sampai di wilayah Duranville, lebih tepatnya di sebuah perkebunan miliknya. Sadar jika keadaan belum kondusif, ia pun kembali menghubungi Jen dan meminta untuk membawa sang anak pergi ke rumah bibinya untuk beberapa hari. Singkat cerita, malam pun poek. Dave akhirnya sampai di rumah dengan selamat meski ia tidak bisa melihat keberadaan istri dan anaknya karena ternyata Jen telah menuruti apa yang telah diperintahkan. Tak lama terdengarlah suara kendaraan memasuki pekarangan rumah. Dave kemudian langsung menyiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga jika saja terjadi hal yang tak diinginkan. Ya, Morgan dan Mitch akhirnya tiba di rumah milik Dave. Mereka langsung menyisir rumah yang sudah kosong, di mana hal itu tentu membuat mereka semakin waspada karena orang yang mereka cari sudah lebih dulu menyadari kedatangannya. Saat sedang melakukan penyisiran itulah, Morgan dan Mitch mendengar suara mesin mobil dari arah hutan belakang, sehingga mereka langsung bergerak keluar dan dari sinilah permainan kucing dan tikus yang sesungguhnya dimulai di tengah kegelapan hutan yang tidak memberikan keuntungan bagi siapapun, kecuali bagi orang yang paling tahu medan dan areanya. Dave yang jelas jauh lebih terlatih dari keduanya berhasil mengambil posisi yang menguntungkan dan tidak butuh waktu lama sebelum ia berhasil mengembalikan situasi di mana Morgan yang awalnya mengira sedang memburu Dave justru mendapati bahwa ia dan Mitch lah orang yang sebenarnya sedang diburu. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, tiba-tiba ada suara tembakan yang memecah keheningan. Ternyata Nikolai telah mengawasi mereka dari kejauhan dan tanpa ragu langsung menghabisi Morgan dan Mitch. Bukannya takut, Dave justru memberikan perlawanan kepada Nikolai sehingga di pihak kepolisian, perkembangan kasus juga tidak berhenti, di mana dua detektif dari kota yang menangani kasus perampokan akhirnya turun langsung ke daerah setelah menemukan mobil patroli milik seorang polisi yakni Ross yang tiba-tiba menghilang dari jalur patrolinya. Kids are getting drunk and causing us all sorts of havoc. Besoknya, para detektif yang sudah berhasil mengidentifikasi Dave sebagai pemilik mobil putih akhirnya tiba di farm tersebut. Mereka menemukan sebuah pemandangan yang cukup berbicara sendiri tanpa perlu banyak mendapatkan penjelasan. But they haven't dusted the car yet. Dave kini berhadapan dengan pilihan yang tidak mudah karena di satu sisi ia tahu bahwa uang itu bukanlah miliknya dan seharusnya dikembalikan. Namun di sisi lain ia juga tahu bahwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian berarti membuka kembali semua catatan masa lalunya yang sudah lama ia coba tinggalkan. Yeah. Where's the fucking money? Belum selesai satu masalah, muncul masalah lain ketika salah satu rekan detektif yang datang bersama mereka, yaitu pria bernama Stephen, ternyata memiliki hubungan dengan Vlad yang tidak pernah diketahui sebelumnya oleh rekan kerjanya. Dan tepat ketika hal ini mulai tercium oleh rekannya yang lain, sehingga Stephen memilih jalan yang paling singkat untuk menutup mulut rekannya tersebut. Tak hanya itu, Stephen juga menembak Dave dan memaksanya mengatakan di mana tas berisi uang tersebut disembunyikan. Namun, tepat saat Dave berada dalam keadaan terdesak, tiba-tiba tamat, ending yang sangat membagongkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah satu keputusan kecil yang dibuat tanpa rencana bisa mengubah semua arah hidup seseorang, bukan karena kita salah, tapi karena dunia memang tidak selalu adil dan tidak selalu memberikan pilihan yang kita inginkan. Ingat, setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperlihatkan siapa kita sebenarnya dan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, jempol kaki ikan arwana.